Shalom, selamat pagi bagi kita semua umat-umat Tuhan yang diberkati. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di surga, terpujilah Engkau Tuhan, saat ini kami siap mendengar firman-Mu. Berkati kami di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Seperti Bejana Dibentuk. Ayatnya terdapat di dalam Yeremia 18 ayat 4. Berbunyi demikian: apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita pernah mendengar dan mengingat sebuah lagu rohani yang berjudul Bagaikan Bejana Siap Dibentuk. Saya pribadi menyukai lagu ini. Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudari semua mengingat dan menyukai juga lagu ini. Lagu ini mudah untuk dihafal dan dinyanyikan. Tetapi apakah kita sudah mengimani betul akan pesan yang disampaikan oleh lagu tersebut ketika kita menyanyikannya? Mudah kita berkata bahwa kita siap untuk dibentuk seturut kehendak Tuhan. Mudah bagi kita untuk berkata bahwa kita adalah bejana-bejana yang siap dibentuk. Tetapi ketika kita mengalami proses, Bapak, Ibu, Saudara dan saya mengalami suatu proses pembentukan itu, ternyata proses itu seringkali sangat menyakitkan. Seringkali membuat kita menangis, membuat kita hampir putus asa, dan seringkali membuat kita menderita dan terkadang membutuhkan proses yang sangat lama di dalam kehidupan kita. Proses pembuatan sebuah bejana tanah liat kira-kira dimulai dari mengambil gumpalan tanah liat, kemudian tanah liat tersebut dibersihkan dari batu-batu, kerikil, dan kotoran-kotoran lain yang melekat di tanah liat tersebut. Dan lalu tanah liat itu direndam supaya bisa menjadi lembek dan bisa dibentuk. Dan tanah liat itu mengalami proses pembentukan lagi di atas sebuah meja berputar yang biasanya dilengkapi oleh pedal yang mengatur kecepatan putar meja bulat di atasnya. Sambil terus berputar, tanah liat ini terus dibentuk oleh sang pembuatnya. Ditekan, didorong, tanah liat ini akan terkikis dan perlahan-lahan terbentuk. Malah bejana itu harus melalui sebuah proses pembakaran hingga akhirnya menjadi sebuah bejana tanah liat yang indah pada akhirnya. Sekiranya salah bentuk, bejana itu akan dibentuk ulang dari awal hingga menjadi sempurna. Sekiranya tanah liat itu memiliki indera perasa, memiliki perkasa dan bisa bicara, saya yakin tanah liat itu akan menjerit-jerit kesakitan. Saya yakin tanah liat itu akan protes dengan apa yang dia alami. Namun pada akhirnya ia akan bersyukur bahwa ia menjadi sebuah bejana yang indah, yang sangat bermanfaat bagi orang banyak. Suatu hari Nabi Yeremia mendapatkan hikmat Tuhan untuk belajar dari tukang periuk. Sesampainya di sana ia bertemu dengan seorang tukang periuk yang sedang bekerja dengan melarikan meja roda berputar. Dan dia mengamati proses demi proses. Kemudian Tuhan berkata, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini?
hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, apa yang dirancangkan Tuhan bagi hidup kita adalah sebuah master plan yang sempurna bagi setiap kita. Sesakit apapun proses itu, ingatlah bahwa semua itu bertujuan mendatangkan kebaikan bagi Bapak Ibu, saudara, dan saya. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah putus asa. Apapun yang terjadi, yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, mari kita terus bersyukur, terus bersyukur, terus bersyukur, karena itulah yang akan menguatkan iman percaya kita semua. Jika di antara kita ada yang sedang mengalami proses pembentukan ulang ini, bersabar dan bersyukurlah, karena itu artinya Tuhan begitu mengasihi Anda dan saya. Tidak ingin satupun dari kita binasa. Jangan keraskan hati agar Tuhan mudah membentuk kita seturut kehendaknya. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini, dan firman Tuhan ini menguatkan kita untuk terus bersabar dan bersyukur kepada apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.